Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat haluan Islam, selamat datang kembali di channel kami. Semoga kita semua selalu berada di dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Pada video kali ini, kita akan membahas sedikit tentang gambaran jeritan ahli kubur yang disiksa dan gambaran tentang alat penyiksanya di alam kubur. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad rahimahullah, dari sahabat Al-Bara bin Azib mengatakan bahwa Nabi pernah bersabda, ketika orang yang tidak beriman mengungkapkan ketidaktahuannya, yakni tidak bisa menjawab dari pertanyaan dua malaikat, lalu terdengar sebuah suara dari langit bahwa ia telah berbohong, dan karenanya api neraka yang membara telah dikobarkan untuknya. Dia akan diselimuti pakaian api, pintu neraka akan dibuka, dan akan melewati panasnya neraka. Kuburnya akan mengerut sedemikian rupa, sehingga satu sisi rusuknya menusuk sisi yang lain, kemudian penjaga yang buta dan tuli ditempatkan untuk menyiksanya. Penyiksa memiliki sebuah gada besi atau alat penyiksa yang sangat berat, sehingga sekali pukul dapat membuat sebuah gunung menjadi bubuk. Lebih lanjut dia mengatakan bahwa ketika penjaga itu memukul jenazah dengan gada besi, ia menjadi debu dan suara yang dikeluarkan akibat dari pukulan itu terdengar semua makhluk hidup dari barat sampai ke timur, kecuali manusia dan jin. Setelah itu, tubuhnya dipulihkan lagi. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa ketika jenazah dipukul dengan gada besi atau alat penyiksa dari neraka, ia berteriak sangat keras sehingga selain manusia dan jin, segala sesuatu di dekat kubur mendengar jeritan itu. Timbullah pertanyaan di sini, mengapa jeritan orang yang meninggal dan suara pukulan gada besi tidak terdengar oleh manusia dan jin? Jawabannya adalah manusia dan jin belum masuk ke alam barzah. Jika mereka tahu siksaan yang ditimpakan pada jenazah lebih dulu, atau jika mereka mendengar jeritan jenazah, maka pasti mereka percaya akan kebenaran wahyu dan mulai mengerjakan amal kebaikan. Namun di balik itu Allah lebih menyukai seorang hamba percaya kepada yang gaib, yaitu percaya kepada apa yang telah didengar dari Rasulullah, tidak peduli apakah dia mengerti alasannya atau tidak. Inilah yang disebut dengan iman. Jika mereka diperlihatkan apa yang terjadi di neraka, di surga, dan di barzah, di dunia ini, maka keimanan terhadap yang gaib tak lagi mempunyai arti. Karena secara alami, manusia percaya kepada yang dilihat mata, mereka akan mudah percaya terhadap apa yang dilihatnya. Tetapi Allah tidak suka terhadap orang-orang yang percaya hanya karena melihat dengan matanya. Karena alasan inilah, keimanan pada saat datangnya kematian tidak dapat diterima. Sebab ketika itu, orang yang sedang sekarat dapat melihat para malaikat yang menimpakan azab. Dalam surah Al-Mu'min dikatakan, maka iman mereka tidak berguna bagi mereka tatkala mereka telah melihat siksa kami. Al-Quran Surat 40, ayat 85. Pada hari kebangkitan, ketika mereka melihat surga dan neraka, mereka menyatakan keimanan kepada Allah dan menyatakan kebenaran ajaran Rasul, tetapi iman mereka tidak berguna sama sekali. Jawaban yang kedua, mengapa manusia tidak mendengar teriakan dalam kubur adalah karena mereka tidak tahan terhadap jeritan yang menyayat hati. Jika mereka harus menyaksikan azab kubur atau mendengar jeritannya, mereka akan pingsan. Abu Sa'id mengatakan bahwa Nabi bersabda, ketika orang-orang mengusung peti mati orang yang tidak beriman, dia berkata, celakalah aku. Hendak kemana kalian bawa aku? Suaranya terdengar semua makhluk kecuali manusia. Sekiranya seseorang mendengar jeritannya, dia akan pingsan.
Rob semesta alam bukan saja memberitahu Nabi rahasia alam barzakh, tetapi juga menunjukkan semua hal tentangnya, karena beliau memiliki daya tahan yang luar biasa. Sedemikian kuatnya daya tahan itu, sehingga pemandangan neraka tidak mengganggu beliau. Sekalipun ketika itu beliau sedang tertawa, berbicara, berjalan, duduk atau makan bersama para sahabatnya. Abu Ayyub mengatakan bahwa suatu hari setelah matahari terbenam, Nabi pergi keluar Madinah dan mendengar suara mengerikan. Beliau bersabda, orang-orang Yahudi sedang disiksa di dalam kuburnya. Zaid bin Sabit mengatakan bahwa mereka menemani Nabi yang sedang berkuda pergi ke sebuah kebun milik satu suku Bani Najjar. Dalam perjalanan, kuda itu menjadi tidak dapat dikendalikan di dekat suatu tempat di mana ada 5 atau 6 kubur. Nabi bertanya kepada para sahabatnya, jika ada di antara mereka mengenali jenazah-jenazah yang terbaring di dalam kubur itu. Salah satu dari sahabat beliau mengatakan bahwa dia kenal. Nabi bertanya kapan mereka meninggal. Dia menjawab bahwa mereka meninggal di masa jahiliyah. Nabi mengatakan bahwa para penghuni kubur itu sedang disiksa. Sahabat haluan Islam, mengimani perjalanan hidup sesudah mati adalah salah satu pilar rukun iman dalam Islam. Ini mencakup keyakinan akan kehidupan setelah kematian, salah satunya adalah kehidupan di alam barzakh. Dan kita semua akan mempertanggungjawabkan atas amal perbuatan kita di dunia ini. Keyakinan inilah yang merangsang kesadaran spiritual dan mengingatkan kita bahwa kehidupan ini hanyalah bagian dari perjalanan yang lebih besar menuju kehidupan abadi di akhirat. Alhamdulillah, sahabat-sahabat haluan Islam. Itulah tadi topik kajian kita dalam menjelajahi menggali informasi tentang gambaran jeritan ahli kubur dan alat penyiksanya di alam kubur. Semoga informasi yang telah kita bahas hari ini dapat memberikan inspirasi dan wawasan baru bagi kita semua. Jangan lupa untuk memberikan like jika kalian menyukai video ini, dan tentu saja, berlangganan agar tetap terhubung dengan konten-konten Islami yang bermanfaat di channel kita. Bagi yang belum melakukannya, tekan juga lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan setiap video terbaru yang kami upload. Semoga kita semua dapat terus mendekatkan diri kepada Allah dan menjadi insan-insan yang membawa berkah bagi dunia ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.